Overall City yang biasanya sangat dominan dalam penguasaan bola, dalam penciptaan peluang, nggak kelihatan banget di pertandingan itu. Bukan soal bagaimana permulaannya, tapi bagaimana mereka mengakhirinya gitu. Kembali lagi di Ruang Padit bersama gue Yazid. Irawan Koben. Dan indihi kami Irawan Aubameyang. Dia nggak di situ. Aubameyang udah pindah. Oh ya, gue kalau gitu baru deh. Apa? Hicamings. Aston Villa. Salah satu pemain yang bertahan ya di Aston Villa. Dan ya hari ini kita sudah ada di Football Dep ya. Yes. Ya kan? Tetangga kita. Tetangga. Betul, kerabat, tetangga. Sahabat ya kan? baik. Suka main, jadi kita kesini sekalian nyoba-nyobain jersey baru. Ya. Apalagi ini jersey yang baru landas ya. Iya. Kayaknya baru diumumin udah beberapa waktu lalu gitu dan udah booming gitu kan. Ini nih jersey ini. Trefoilnya Iya. Aston Villa. Ketinggalan waktu datang ke Indonesia. Enggak lah. Masa gitu. Emang pakai. Enggak lah. Itu juga bagus sih masalahnya. Emang dapat. Iya. Itu gue nonton itu. Oh iya. Iya kan ngegolin sih itu. Siapa? Hoki Caraka. Lah iya golin. Iya benar. Bukan hoki. Satu lagi siapa tuh? Arkan Kakak, iya. Mirip memang mereka itu. Nonton tuh. Seru tuh pertandingan. Wonderkid. Iya, itu dia. Kalau kalian mau nyoba-nyobain jersey baru, beli-beli ya. Yeah. Belanja-belanja buat nambahin koleksi jersey baru kalian, langsung aja datang ke Football Dep Concept Store yang ada di Cipete. Terus Dan mereka juga ada di Bandung ya. Kalau kalian wargi Bandung ya kan, kalau mau nyobain langsung jersey Eropa nih. Ya kan yang gue pakai, gue biar kayak Brahim Diaz dulu. 11-12 lah sama Brahim Diaz. Iya. Dan ini siapa namanya? Rambutnya. Pas banget dikit lagi kan gajian. Jadi udah tepat saatnya mengunjungi. Habiskan uang Anda ke jersey. Belum, masih. Kalau bentar. Tapi kalau lu kan mungkin karena bagus ya ini milihnya. Iya. Karena bagus lu akhirnya pakai jersey. Iya, karena kalau bagus. gua ya karena gua emang lagi nyobain jersey Madrid sih. Mana yang paling cocok nih? Gua kira cocok apa enggak ya? Gua pakai jersey pink, nanti gua tonton ulang gua kayak. Kalau enggak gua ngambil yang away-nya aja. Kalau nggak salah di Shopee jersey Persib udah di wishlist kan? Udah masuk ke wishlist kan? Udah kan? Udah. Bagus tuh. Kan mau launching malam ini. Dia yang tahun kemarin udah mau koleksi. Koleksi lah buat tim Indonesia mah kita koleksi aja. Betul sekali. Itu dia. Nah, kalau Mas Irawan nih. Kenapa milih Marcel? Iya Mas. Karena sering nyenggol juga sosmednya di Indonesia, suka ini juga. Iya, dia aktif juga. Iya, sebelumnya sering nyenggol. Udah ada yang bahasa Indonesia juga kan. Iya, udah sering juga. Ini lebih ya karena salah satu klub favorit aja. Oh gitu. Iya. Oke. Karena Didier Deschamps. Pemain klub pertama Prancis yang Juara champion. Oke. Habis itu langsung. Itu tahun 92 ya? 92. Iya. Sebelum Sebelum datang dinasti Qatar. Iya, tapi sebenarnya kalau ngomong soal Marcel ya, stadionnya dulu tuh waktu PS1, PS2 tuh favorit gue loh Mas. Velodrome tuh. Velodrome zaman masih belum full atap ya. Belum dijadiin track. Iya, full enggak. Iya ada track sepeda atas ya. Itu kan masih botak tuh ya. Itu juga menurut gue bagus banget. Tapi ngomong-ngomong botak nih, kayaknya bentar lagi akan ada yang botak. Karena di match pertama kalah sama tim promosi. Michael Carrick ya kan. Maksudnya gini loh Mas. Botak, Mas Carrick maksudnya. Ya mulai bingung nih pasti. Kok bisa timnya kalah sama tim promosi gitu kan. Oh, iya. Kalau gue sih gue akan udah bingung tuh maksud gue. Gitu. Ya kan kita bahas dulu aja nih kan. Ada beberapa tim yang berhasil comeback. Ya kan ada beberapa tim yang berhasil comeback. Ada beberapa tim yang menang mudah. Ya kan. Kayak Brighton, kayak Arsenal, kayak Hull City. Mudah gak sih jatuhnya? Macan dari Hull. Jatuhnya mudah gak sih? Hull cabang apa? Cabang England katanya. Hull cabang England. Berarti punya ketum ya? Ada ketum. Hull cabang England cenah. Ya kan menang. Stadionnya suka pindah-pindah berarti ya? Enggak gitu juga. Dia mah udah punya stadion. Misalnya dia derby berarti harus nggak main di KDM Stadium apa sih kemarin? KDM Stadion. Iya sih namanya apa itu KDM Kevin De Bruyne. Berarti itu. Tapi iya kita bahas soal MU dulu deh. Iya. Kalian pada nonton kan pasti kan MU kan.
bagaimana Manchester United akhirnya kesulitan ya menembus pertahanannya Hull City segala macam, bahkan mereka nggak bisa golin gitu kan. Sementara Hull bisa nyetak gol lewat 2 set piece ya. Itu kejutan mereka. ya? Kejutan. Enggak, udah biasa aja. Gimana ya? Gue juga sempat nge-tweet sih sebenarnya di akun gue pribadi kayak sebenarnya gue aneh gitu ini. Tapi karena ngeliat lagi MU jadi aneh gitu maksudnya. Tapi tetap aja aneh, gue gak ngerti ini gimana. Aneh gak aneh ya? Aneh tapi nyata aneh apa? Itu makanya coba menurut lu gimana Mas? Apa sih penyebabnya nih kalah di match pertama sementara ini kan manajer FPL pasti ngambil banyak aset MU lawan tim promosi ya kan. Penyebab yang pasti adalah yang nggak bisa terbantahkan adalah kekalahan MU itu karena mereka nggak bisa nyetak gol dan Hull bisa nyetak 2 gol itu yang bikin mereka kalah, itu udah mutlak. Terus kalau ngelihat ekspektasi fans MU dari musim lalu bisa lolos ke mereka lolos Champions League kan ya, bisa lolos ke Champions yang sebenarnya agak di luar dugaan tapi juga terprediksi karena emang tren performa mereka di akhir musim ini ya progresif ya. Semenjak ditangani Michael Carrick. Caretaker tapi waktu itu statusnya. Iya, ketika itu masih statusnya adalah caretaker ya. Ketika lo bekerja tanpa beban yang terlalu berat, maka lo akan lepas gitu, tidak ada tuntutan ada, tidak ada tekanan yang berlebihan, tapi ketika lu mendapatkan ikatan kerja yang benar-benar kontrak iblis, maka tekanan terhadap psikologis Anda akan semakin ini deras ya, itu yang membuat ya, tapi siapapun yang latih MU tekanan akan sama aja lah gitu, akan besar juga. Dan ketika ekspektasi tinggi itu dan ternyata apa yang dihasilkan MU di pertandingan pertama ini sangat di luar ekspektasi. Ya oke lah, mereka kecolongan dari 2 gol set piece yang itu benar-benar yang miskoordinasi banget di lini belakang. Itu benar-benar ya, walaupun musim lalu juga MU nggak terlalu spesial ketika set piece ya, ofensif maupun defensif. Tapi ketika lu kelihatan benar-benar sangat lemah mengantisipasi set piece ini, kan ini suatu hal yang cukup aneh untuk tim sekelas MU gitu. Apalagi mereka punya 2 back yang cukup tinggi gitu, Eden Hazard sama Maguire di tengah, tapi Maguire tampaknya memang masih rindu bercengkrama dengan teman ya, sehingga yang diperlukan si Mazraoui ya. Gara-gara nggak main di Pildun kayaknya. Ya, tapi skema set piece itu emang cukup oke dari Hull, mengejutkan, apalagi gol pertama cukup mengejutkan ya. Ya sempat Mick Burney sempat ditepis, akhirnya disambar Ajai. Dan gol kedua itu emang mulus, benar-benar skema yang bagus banget. Tapi di luar lemahnya koordinasi set piece defense-nya MU, secara permainan juga MU sangat-sangat nggak efektif. Mereka ball position menguasai gitu. Shoot juga mereka lebih banyak gitu kan, tapi secara shoot on target, secara efektivitas di final third-nya mereka masih bermasalah gitu. Entah apakah emang nggak ada Sesco atau ada nggak adanya Sesco berpengaruh, tapi kelihatannya musim lalu juga walaupun ketika Sesco masuk dari bench, mereka oke-oke aja dengan Cunha di nomor 9 gitu. Apalagi sebenarnya performa di pramusim cukup oke ya, Mbeumo gacor gitu kan, makanya banyak manajer EPL yang masang bahkan triple MU gitu, Mbeumo, Bruno Fernandes jadi kapten. Mungkin plus dengan Lamens juga banyak juga yang masang. Nah, dengan defense antara Luke Shaw, Maguire atau Cyril Lamens gitu, tapi akhirnya ya selamat buat kalian. Investasi bodong. Iya, gue salah satu. Karena siapa yang menyangka gitu, maksudnya kalau sama tim promosi di pertandingan pertama, sementara sebenarnya angin kan ada gitu di tim MU gitu kan, karena di musim lalu mereka. Tapi kan angin gak ada KTP-nya, nggak bisa. Iya. Jadi kayak mau ada angin juga. Tapi emang Alius udah bisa ngeliat track record MU sih di laga pembuka emang jelek sih. Dari 7 pertandingan laga pembuka kan mereka masuk kemarin kan 4 kali kalah. Maksudnya gak bagus spesial lah berarti yang gak ada yang spesial. Gak punya tren yang baik banget. Cuman tetap aja tim promosi gitu loh maksudnya. Promosi musim lalu peringkat 6 ya di Championship. Lewat playoff gitu promosi ya tetap aneh, tetap lah mau gimana pun argumentasi lo mau dia jelek performanya sepanjang pertandingan pertama. Ini tim promosi gitu. Walaupun sementara ya tim promosi lain juga kan yang satunya kalah
Coventry juaranya ya, juara Championship musim lalu kalah sama Arsenal 3-0. Ya itu Arsenal udah paling komplit lah ya. Kayaknya sebenarnya di episode kemarin yang gagal tayang jujur kita Arsenal ya kan ngejagoin kita ya sebenarnya. Tapi ya itulah Arsenal agak sulit lah buat Coventry yang tetap dipuji kata permainannya katanya. Sementara itu Ipswich ternyata bisa menang lawan Sunderland gitu. Betul. Ya tapi Ipswich main home kan? Iya main home. Dan dirayakan sama Ed Sheeran. USA sana. Iya itu. Tapi coba di iniannya aja karena di grup obrolan kita semalam siap-siap nih Liverpool kalah gitu. Ada ya? Oh bisa. Iya katanya. Enggak 2-0 itu harusnya dibalas bukan didiemin. Kan 1-0 dulu kalau Liverpool 1-0 sama. Ya kalau lu ngeklaimnya ketinggalan 0-2 tuh dibalas bukan didiemin. Semua pasti pengen balas. Masalahnya mampu atau enggak kan gitu. Liverpool alhamdulillah mampu sih. Lawannya lebih sulit loh. Karena Newcastle walaupun ditinggal Eddie Howe dan beberapa pemain andalan ternyata masih bisa memberikan perlawanan yang luar biasa. Mereka masih dengan determinasi tingginya mereka ya kan. Walaupun udah enggak ada kepreman-premannya tuh. Gimana sudah enggak ada. Joelinton juga enggak main. Ya kan. Jadi seperti apa gambaran awal Newcastle ternyata seperti inilah ya kan mereka masih bisa mengimbangi Liverpool bahkan sempat hampir menang di menit akhir kalau enggak Szoboszlai mencetak gol dari penalti tapi gimana menurut Mas kalau ngelihat Liverpool di pertandingan lawan Newcastle itu? Ya musim baru, era baru, kesulitan-kesulitan baru ya. Memperlihatkan sebenarnya kalau dari pandangan sih ada beberapa pos-pos yang memang harus diisi ya. Yang paling nampak jelas sebenarnya adalah masih rentannya Liverpool dalam serangan balik ya dan itu memang jadi PR yang memang udah banyak disorot dari sejak pramusim ya. Di intensitasnya sudah mulai terlihat kembali. Sebenarnya kan PR Liverpool kan intensitas ya yang hilang di Slot kan. Yang kalau kita cek tuh gua baca tulisannya James Pearce tuh dia bilang kalau berbeda banget treatmentnya latihan dan segala macam kan. Bahkan Iraola ini sosok yang benar-benar dia tuh irit. Ya gue ngomong soal Iraola dulu ya. Yang berbeda dengan Slot tuh kan Iraola ini tinggal di Liverpool dan beberapa staff-staffnya tinggal di Liverpool. Kalau di Slot kan tinggal di Greater Manchester, itu yang lumayan sulit tuh. Ketika di latihan segala macam intensitasnya benar-benar di-push dan itu menjadi tradisi dan gaya bermain Liverpool yang memang hilang ya sejak Klopp nggak ada dan sejak Slot itu kemudian mulai terlihat muncul kembali hanya memang lini tengahnya yang bermasalah ketika nggak ada peran pemain nomor 6 ya yang terlihat di sana. Sebenarnya Sturridge mengatakan itu selesai pertandingan Liverpool butuh itu dan dibantah juga sama Iraola. Dia mengatakan kalau sebenarnya kita ini bukan soal personal yang sosok yang nggak ada, ini soal sesuatu yang secara kolektivitas tim bisa gue benahi dia bilang kayak gitu karena ini soal problem kita nggak bisa karena sebenarnya kan di peran itu kan sebelum McAllister masuk kan ada Ryan Gravenberch ya. Gravenberch ya, tapi kemudian beberapa kali Gravenberch out of position gitu karena cenderung lebih nyaman untuk attack kan gitu kan. Itu dia bilang ini sesuatu yang kita akan benahi secara sistem bukan individu-individu yang akan kita datangkan untuk memenuhi posisi-posisi tertentu gitu. Kalau secara statement individu Iraola itu mengatakan kalau nggak salah itu lebih ke pemain depan, pemain sayap karena memang kita tahu progresi pressing dan menyerangnya itu kan sangat ciri khas Iraola banget. Jadi menurut gue adalah segi back alhamdulillah udah ada Jacquet dan Araujo ya yang memang itu jadi problem di musim lalu kan sudah mulai diisi juga dan menurut gue sih sebagai fans Liverpool ini ya gue statementnya ya just enjoy the ride aja musim ini gitu karena sesungguhnya hasil imbang melawan Newcastle itu sudah sangat baik meskipun kalau kita lihat permainan Newcastle juga tidak spesial banget memanfaatkan 2 kali serangan balik yang memang menghajar lini pertahanan Liverpool yang lagi high line banget tuh. Dan sisi kanannya memang Kerkes gagal mengejar Elanga itu dan ya sudah gitu. Justru malah pertandingan ini jadi titik mumpung ada bursa transfer. Nah masalahnya juga di sini nih bursa transfer Liverpool nih karena kan sebenarnya Edward tuh udah enggak di Liverpool kalau nggak salah ya. Nanti gue coba cek lagi. Dan Hughes itu juga katanya mau cabut juga. Ini ada masa transisi juga di board Liverpool ini di posisi ini kayak ini siapa yang ngurus transfer gini karena kan lagi proses pembelian saham juga dari 1892 Holdings itu ya Amit Bhatia ya. Jadi kita nggak tahu apakah Iraola ini masih menjadi pertanyaan apakah Iraola akan mendapatkan pemain yang diinginkan untuk pos-pos tertentu atau
seperti diskusi kita di sebelum ini, kalau apakah Iraola akan menjadi seorang pelatih yang memaksimalkan pemain yang ada gitu sih. Nah, itu dia. Tapi Liverpool itu ya masih kelihatan ini ya, masih banyak kurangnya lah ya. Ya, Kelihatan banget karena ya selain dengan pelatih baru ya kan, pemain-pemainnya juga gue ngeliat kedalaman skuadnya tuh ketika ada kebuntuan, ada kebingungan nih harus siapa yang masuk nih. Karena skuadnya nggak ada game changernya. Iya, nggak ada game changernya. Beberapa pemain andalan juga baru pergi kan, ibarat kata transisi lah. Transisi era Salah terakhir kan. Dan nggak mudah memang pelatih Liverpool tuh, 4 pelatih terakhir Liverpool tuh selalu mengalami pertandingan pertama di Premier League tuh selalu laga away. Dan hanya Arne Slot yang berhasil menang. Dari Brendan Rodgers itu kan kalah lawan West Bromwich Albion 3-0, malah lebih hancur lagi. Jurgen Klopp juga imbang 0-0 lawan Tottenham Hotspur away. Terus Slot menang sih waktu itu lawan Ipswich kan 2-0 waktu itu. Nah, ini juga dipertahanin ya Slot ya. Tapi ya itulah Mas, maksudnya game pertama mah bukan selalu sulit. Ini ya, bukan cuma selalu sulit tapi nggak menjamin gimana posisi akhir ya kan. Ya, cuman jadi gambaran awal aja, first impressionnya seperti apa nih sepanjang musim. Klopp imbang, ini imbang, siapa tahu bisa meneruskan. Oke. Tapi kalau tim lain Mas, lu ngelihat Manchester City juga yang baru ganti pelatih, menangnya sulit banget dan harus ditentukan oleh 2 back mereka ya kan. Vardiol penghujung laga juga itu. Iya, lu ngeliatnya gimana Mas peralihan era Guardiola di Manchester City? Tadinya gue berekspektasi setelah jadi bulan-bulanannya Arsenal, City bulan-bulan. Iya sih. Di Community Shield. Iya. Kan hanya berjarak kurang dari seminggu kan. Mereka bisa dibilang bounce back atau apalah bahasanya gitu untuk menunjukkan nggak cuma hasil ya secara kualitas permainan, tapi pada akhirnya kan secara kualitas juga mereka nggak spesial itu. Lini tengah mereka nggak mendominasi, mereka juga pokoknya secara overall City yang biasanya sangat dominan dalam penguasaan bola, dalam penciptaan peluang, nggak kelihatan banget di pertandingan itu. Bahkan beberapa kali mereka dihukum sama lawan gitu, dan akhirnya kesulitan di lini depan juga. Haaland nggak dapat suplai bola yang enak tanpa adanya pemain-pemain kayak mungkin Rodri, Bernardo. Itu Haaland benar-benar suplainya nggak kelihatan banget di sayap. Cuma siapa kemarin ya? Semenyo sama kanannya Foden ya. Dan itu 2 tipikal pemain yang bukan supplier kan. Masuk. Mereka tipikal pemain yang memang eksekutor, yang menusuk, shoot, cetak gol. Dan makanya ketika perubahan muncul di babak kedua, Ryan Cherky masuk, ini benar-benar pemain ajaib yang bisa membuat perubahan gitu. Dan akhirnya benar 2 assist. Cherky ini musim lalu kan yang dihitung banyak asisnya kan. Betul. Bukan berapa gol yang dicetak gitu, walaupun dia posisinya bisa di winger ataupun gelandang serang, dan pada akhirnya ditunjukkan dia bisa menciptakan nyuplai dia. Iya, bisa membuat temennya tuh mendapat kesempatan bagus untuk mencetak gol. Dan itu yang dilakukan di Frankfurt sama Ekitike kan ya? Iya kan, ketika dia jadi penyuplai buat Ekitike kan. Iya betul. Kan. Nah itu makanya. Tapi karena itulah ya, Ryan Cherky juga kan emang di awal dia dijadikan semacam penerusnya Kevin De Bruyne kan. Di apa sih namanya? Dokumenter terbaru gitu ada tuh. Iniannya City gimana sih proses perekrutan Ryan Cherky untuk menggantikan sosok Kevin De Bruyne ini memang cukup alot tuh iniannya tuh. Ada banyak parameternya yang di inilah statistik, gaya main, bahkan pelatih sebelum-sebelumnya, bagaimana dia di akademi segala macam itu memang panjang nih. Artinya memang Cherky adalah sosok yang udah disiapkan ketika proses transisi ini nih, tapi dia datangnya dari cadangan ya. Malah Iya. Kemarin tuh malah beda ya? Iya, makanya sebenarnya gaya-gaya mainnya karena akan sulit sih nemuin gelandang kayak KDB lagi gitu. Justru KDB malah di Napoli kemarin ini ya. Nyetak gol dari bench. Tapi itu nanti deh. Susah nemuin KDB, kalau KDM mungkin agak masih ada. Bisa dicari lah kalau KDM. Ya Anies Baswedan disinggung. Masih ada. Pramono Anu. Tapi berarti so far gimana ngeliatnya Mas? Peralihan dari Pep ke Enzo apakah belum semulus itu, tapi gue masih percaya dengan kualitas Enzo. Enzo tuh sebenarnya di musim pertamanya di Chelsea juga startnya nggak semulus itu, tapi dia bisa ngebentuk karakter Chelsea yang jauh lebih oke dibanding pelatih-pelatih sebelumnya. Dia kan keluar cuman gara-gara ada
selisih pahaman dengan manajemen ya, makanya dia keluar. Dan sebenarnya secara kualitas gue masih percaya dengan Enzo bisa bangkitin walaupun butuh waktu ya, nggak seajaib itu gitu. Tapi ya inilah maksudnya dari game pertama ini kita ngelihat banget kayak anjing nih Arsenal kayaknya akan berjuang sendirian di musim ini. Nah karena ini Mas, sebenarnya kan ini tren masa baru bagi Premier League karena dari awal musim ini tuh ada untuk pertama kalinya sejak 40-an kalau nggak salah tuh ada 9 pelatih baru kan di Premier League kan. Oke, banyak banget ya. Dan 9 pelatih baru itu 7 diantaranya seperti kita bicarakan tadi kan. Nah ini sebenarnya di Premier League gue tadi baca satu artikel yang menarik itu kalau ini masa baru setelah Klopp dan Guardiola nggak ada. Makanya kalau misalnya Arteta kayak berlatih sendiri ya it's possible gitu, sangat possible gitu karena banyak baru di sini kan. Kita lihat kiprahnya justru akan menarik ke depannya akan seperti apa karena orang akan bertanya gitu. Sebenarnya legacy mana yang paling berpengaruh bagi Premier League antara Guardiola dan Klopp? Dari satu artikel tuh gue baca justru lebih berpengaruh Klopp. Bahkan muncul istilah Kloppites. Ada istilah Kloppites, jadi kata Kloppites kan Kloppites, terus ada Kloppian. Kloppian tuh orang-orang yang mengagumi ide Klopp, orang-orang yang meneruskan ide Klopp, terus dan yang lain-lain. Dari 9 itu 7 di antaranya itu kan ada Fabian Husler, terus ada Iraola, ada Arbeloa, ada pelatih Hull City siapa tuh, lupa namanya. Ada Jasle juga, terus ada beberapa nama itu. Semuanya itu punya keterhubungan dengan sosok Jurgen Klopp gitu. Pertama dari sisi pernah bekerja sama Rose itu kan pernah jadi bukan pemainnya Klopp dulu waktu di Mainz kan. Rose, terus kemudian Jasle juga pernah di Hoffenheim ya, di Leipzig. Leipzig. Di Red Bull pokoknya di Red Bull Group itu. Terus kemudian Iraola, Arbeloa dan lain-lain kan mengaku terinspirasi dengan dan suka dengan gaya bermain seperti itu kan. Bukan malah Guardiola ya. Iraola, Arbeloa kan sama-sama. Enggak, dia Iraola secara intensitas dia mengakui bahwasanya dia dia ini kan Spanyol gitu. Dan itu diakui Klopp juga. Itu kan Jerman. Arbeloa, Iraola, Guardiola. Spanyol. Oh iya, olah. Dan itu dipuji sama Klopp juga cara berlatih seperti ini. Jadi memang ini juga memberikan gambaran bagaimana Premier League itu semakin intens gitu, dari sebuah gaya permainan timnya semakin intens. Dari catatan yang gue baca juga agak ada kenaikan dari segi jumlah lari kan dan segala macam. Dan nanti kita share di Pandit tulisannya segala macam. Dan ada satu hal yang paling menarik juga dari perspektif yang lain, bahwasanya bagi klub itu gini. Bagi pelatih itu jauh lebih mudah untuk menjangkau menginginkan menjadi seperti seorang Klopp yang sangat manusiawi gitu, ketimbang menjadi seorang Guardiola yang benar-benar jenius gitu loh. Jeniusnya abstrak gitu, dalam tulisan Inggris sebut gitu, lebih mudah menjadi Klopp gitu, sangat manusiawi, sangat humble, sangat ini gitu lah. Nah, bagi tim sekalipun itu juga sangat menguntungkan jika memiliki pelatih yang seperti Klopp gitu. Intense, passionate kayak gini gitu. Itu jauh lebih kayak membuat bisa fans digapai lah ya. Membuat fans tuh lebih ini. Itu yang akhirnya membuat kayak ada nyaris dari setengah klub di Premier League itu memiliki gaya bermain yang seperti sosok Jurgen Klopp. Punya intensitas tinggi, tapi itu kan Inggris banget ya soal intensitas mah. Ya kan soal pressing, soal fisikal, ya itu Inggris banget. Iya, tapi gak ada manajer Inggris yang itu ironinya gitu. Gak ada yang manajer. Gary O'Neil doang kan. Gary O'Neil kan pernah bareng sama Klopp dulu di Liverpool kan. Gary O'Neilnya Ipswich apa dia? Sunderland dia. Ipswich. Kalau nggak salah Ipswich. Dia kan akhirnya menang. Rata-rata menang semua kecuali satu tuh kalau nggak salah kemarin tuh siapa tuh? Itu doang tuh. Tim promosi. Bournemouth ya. Bournemouth kalah. Oh iya, Gary O'Neil pelatih Ipswich. Bournemouth seri kan? Saya nanti cek lagi deh gitu. Bournemouth kalah City. Kalah. Nah itu. Oh iya. Justru menariknya di Italia itu kan masih didominasi oleh pelatih. Iya. Kenapa tuh Mas kalau Italia Mas? Soalnya maksudnya IPL aja kan banyak pelatih Spanyol ya. Kayak kalau di Spanyol mungkin wajar ya kalau pelatih Spanyol banyak karena ya memang selain di liganya dan pelatih Spanyol memang lagi banyak nih. Bahkan di Italia pun paling banyak pelatih Spanyol kan 2. Maksudnya di bawah pelatih Italia yang paling banyak Spanyol 2, sisanya 1. Tapi kenapa Italia tuh masih lebih banyak pelatih Italia
Tapi walaupun gue ngeliatnya itu aja gitu. Ya Italia kan ini memang terjebak dalam romantisme ya, nostalgia dan lain sebagainya gitu. Italia punya apa sih namanya, punya pandangan bahwa harga diri mereka tuh di atas segalanya lah gitu. Oke. Soal ininya mereka, kenegaraannya atau apalah gitu, kebangsaan dan lain sebagainya gitu. Makanya mereka tuh egonya tinggi kalau bicara soal diri mereka sendiri gitu, bahwa mereka menganggap ya pelatih mereka lebih hebat dibanding pelatih-pelatih lain gitu. Makanya pada akhirnya yang terjadi di Italia adalah lingkaran setan gitu. Pelatihnya kan ya itu aja, walaupun memang kalau secara kualitas kita nggak bisa memungkiri lah kualitas di sana, bahkan pelatih-pelatih luar yang menimba ilmu di sana pun pada akhirnya banyak yang jadi gitu kan. Ya termasuk Kipu juga kan pelatih-pelatih asing yang menimba ilmu di Coverciano kan gitu. Iya. Pada akhirnya bakal jadi. Makanya gak heran gitu ketika Italia itu masih berpegang dengan pelatih-pelatih lokal ketimbang pelatih-pelatih asing, karena sebagian klub-klub yang quote on quote masih konservatif, masih kolot ya, mereka menganggap pelatih mereka masih jauh lebih bagus gitu. Seenggaknya kalaupun bukan pelatih lokal tapi pelatih yang memang dididik di sana gitu. Dan tahu kultur sepak bola Italia gitu ya. Selain untuk bisa langsung tune in di klub gitu kan, di liga mungkin juga bisa memaksimalkan dana klub karena kan iya ya. Maksudnya kalau nggak tahu kultur kan bisa kayak Fabregas kalau buat ngelatih selain Como di Italia kayaknya nggak akan ada yang. Nah itu yang dianya juga akan pusing sih memaksimalkan budgetnya tuh. Yang respect dari Amorim tuh itu tiba-tiba udah jago bahasa Italianya. Udah bisa. Iya Mas ya. Tapi dia kayaknya ngikut ke iniannya deh. Dia kan kalau nggak salah anak iniannya Mourinho juga ya. Iya. Ya kan secara tongnya si penerjemah. Gak sulit lah untuk orang Spanyol berbahasa Italia, gak sulit lah Mas ya. Ya Portugis. Tapi apresiasi sih, maksudnya dia mau effort gitu loh. Itu biar lebih gampang ya. Mungkin ngobrol sama siapa pemain Italia di Gabbia siapa? Siapa sih? Ya seenggaknya dia bisa ketika dia bisa berbahasa Italia, pasti akan seorang asing bisa berbahasa tempat dia bernaung itu kan pasti akan mendapatkan respect dari pers yang dia hadapi kan gitu kan. Pasti akan juga. Oh ini dia mau effort gini. Oke, itu dia. Paling sedikit soal Serie A Mas, lu ngelihat bagaimana apakah Inter kayak gue ngeliat Inter sama Arsenal nih udah terlalu paling sayangnya Napoli kan dari gitu game kan. Dari game pertama lu ngeliatnya gimana Mas di Serie A Inter atau Napoli dan lain-lain, Como gitu. Ya kalau Inter ya konsepnya sama ya, mereka masih dengan kerangka tim yang sama, nggak berubah jauh gitu kan. Yang perubahannya di mana sih? Mereka cuma ngejual Dumfries, beberapa Jan Sommer out gitu, tapi ya itu cuma tambal sulam untuk posisi-posisi yang sebenarnya emang bisa di backup pemain lain ya, walaupun dengan karakteristik yang berbeda dan kualitas yang nggak terlalu jauh gitu. Pelatih masih dengan pendekatan yang sama. Secara filosofis juga Inter udah dari waktu ke waktu juga memang nggak mengalami perubahan signifikan dari gaya permainan eranya katakanlah Conte ke Simone Inzaghi sampai ke sekarang Kipu. Karakter permainannya hampir mirip, cuma dengan pendekatan yang sedikit berbeda dari masing-masing pelatih gitu. Jadi sebenarnya core Inter tuh udah kebentuk, tinggal gimana mereka ngejaga konsistensi aja. Soal pesaing sebenarnya hampir mirip dengan Inggris gitu, ketika Napoli ganti pelatih, Milan ganti pelatih, Juventus tetap, tapi dengan kondisi Juventus yang sebenarnya nggak ideal musim lalu gitu. Ya tinggal seberapa jauh para pesaing-pesaing ini bisa mengejar level Inter yang ada di atas itu aja sebenarnya. Itulah, soalnya kondisinya di La Liga hampir mirip kayak gitu. Itu gimana tuh Madrid tuh? Iya, di Barcelona masih terlalu dominan menurut gua musim ini. Dengan walaupun mereka nggak punya striker utama, mereka masih punya Karim Adeyemi sama Anthony Gordon yang bisa main sebagai false nine. Ada Fermin Lopez juga. Jadi memang yang jadi utamanya si Barcelona ini kan kolektivitas ya. Bagaimana mereka di lapangan tuh cair banget kerjasamanya tanpa ego, karena ngelihat tadi malam aja salah satu golnya tuh Anthony Gordon udah tinggal ya udah finishing aja, masih dioper gitu, masih di passing gitu. Cari muka deh. Iya bisa, tapi nggak apa-apa kayak gitu Mas. Soalnya di Madrid nggak ada tuh yang kayak gitu.
saling mau nyetak gol kemarin tuh Mbappe, Vini, bahkan Vini pun nggak kelihatan tuh. Aduh kacau Ferran banget. Torres jadi jago banget tuh. Kalau Ferran Torres ya gitulah dia mah naik turun lah kalau Ferran Torres, tapi ya itulah Madrid masih dengan masalah mereka yaitu chemistry di lini depan, di lini tengah juga masih belum menemukan nomor 6. Komposisinya masih belum pas lah. Dari awal juga gue udah ngomong ini tim kedalaman skuadnya nggak ideal banget gitu. Buat nomor 6 tuh lagi jarang banget ya di pasar ya, di market ya. Iya sih kayaknya. Kayaknya ya nomor 6 tuh lagi market lagi. Mereka kan ada Tchouaméni iya. Bisa. Cuman memang nggak berkembang gitu loh Mas. Cuman ya. dia tuh cuman bisa satu peran aja gitu. Misalkan destroyer atau ya udah jadi tank aja gitu, jadi apa? Iniannya aja gitu. Nggak bisa kayak padahal kan sekarang kan orang tuh harus punya 2 peran lah paling enggak gitu, bisa jadi distribusi bola ke depan kayak apa. Nggak bisa, dia cuma bisa satu doang, apalagi awareness posisinya pada kacau banget itu. Kemarinnya kebobolan kayak gitu loh. Valverde nyuruh Carreras buat jagain. Udah tahu itu porsi dia tuh buat jagain, malah nyuruh orang. Iya, padahal defensif itu sisi terbaik Mourinho ya. Itu makanya itu pekerjaan rumah yang paling berat lah buat Mourinho, karena nih tim kayak main gak punya chemistry, padahal Vini sama Mbappe udah 3 tahun nih, tahun ketiga nih. Kalau misalkan masih gak sinkron juga gue gak ngerti tuh. Kayaknya salah satu harus ada yang mau gak mau out sih. Kalau enggak memang kalau berani ya cadangin gitu. Cadangin karena ya emang gak bisa main bareng kelihatannya. Coba nanti gua tracking ya. Yang paling banyak ngasih assist ke Mbappe itu kayak Arda Güler ketimbang Vini. Sedangkan Vini kan waktu itu sama Benzema padahal akur banget tuh. Banyak assistnya. Kan perannya kayaknya pelan-pelan mau diubah sama Mourinho ya. Iya, makanya lebih krusial lagi tuh perannya kayaknya Arda Güler ketimbang yang lain. Itulah maksudnya Real Madrid mending perbaiki dulu. Itulah kenapa Mourinho makan malam barengan itu bondingnya biar pada ngobrol di lapangan tuh harus apa gitu. Maksud gua di sosmed kayak yang komen-komenan ya kan, di luar lapangan kayak yang ketawa-ketawa, ngobrol di lapangan kayak yang ya udah mainnya sendiri-sendiri. Gua ngerti dah itu gimana. Ajak outing lah. Itu makanya kayak harus outing tuh. Makanya beda sama Barcelona yang walaupun kehilangan Lewandowski, menurut gua mungkin ketika lawan tim yang low block parah gitu, itu akan berasa gitu nggak punya target man utama. Waktu lawan Inter kan dulu begitu. Iya gitu, makanya kalau misalkan nggak punya target man utama, lawan tim yang terlalu low block mungkin akan sulit gitu buat mengarungi satu musim. Tapi dengan komposisi sekarang, kolektivitas yang ada, kayaknya Barcelona nggak usah terlalu khawatir sih. Apalagi mereka kalau nggak salah ada striker Mesir tuh yang baru, Mesir apa gitu kalau nggak salah, yang di pramusim tuh bagus, namanya Hamzah siapa? Ahmed Mido. Mido. Itu kayak yang kemarin lari kencang di laga Argentina bukan sih itu? Bukan. Ini pemain muda nomor 9, ada pemain nomor 9. Ya itu dia guys, episode kali ini kita ngebahas game week pertama dari liga-liga Eropa ya. Kayaknya juara-juara bertahan masih pada dominan di liganya masing-masing, utamanya Arsenal di Liga. Jadi PSG hampir kalah guys. Iya. Kalau ini kan kita bahas 3 dia dulu aja. Tapi mereka baru minggu depan nih main ya 29 mereka tuh. Bundesliga baru DB Super Cup ya. Depan, 29 ya. Sama Likwang. Udah mulai. Oh, udah mulai ya Likwang ya? Udah mulai. Makanya tadi gue bilang PSG hampir kalah bukan pertama. Iya. Itulah makanya selain itu ya 3 top Eropa Premier League, La Liga sama Serie A tuh ya udah masih dominan tuh juara bertahannya. Tinggal ya gimana mereka konsistensi ya, namanya liga kan konsistensi ya. Itu dia. Itu. Jadi bukan soal bagaimana permulaannya tapi bagaimana mereka mengakhirinya gitu. Dan buat kalian yang mau koleksi-koleksi, betul udah mulai jersey ya kan? Iya, gak cuman klub kesayangan kalian yang koleksi poin di pertandingan pertama kecuali MU. Benar, kalian harus koleksi jersey. Ya kan? Harus bisa lah kalau misalkan kalian mau dapetin pengalaman megang dan nyobain langsung. Iya, ya kan sebelum beli itu kan berasanya beda ya, kerasanya feel-nya beda ya. Jadi datang aja langsung ke Football Lab Concept Store yang ada di Cipete, Jakarta Selatan ya kan. Kalau misalkan kalian ada di Bandung, ada juga tuh kalau nggak salah di jalan deket arah pokoknya arah
lurusan gedung sate gitu. Kamu kan lama di Bandung ya. Cukup lama, cuman gue nggak hafal nama-nama daerahnya gitu. Kenapa nggak hafal nama daerah Bandung? Kenapa nggak hafal nama daerah Bandung? Karena gue emang susah sih ngapalin nama daerah. Oh, nama pemain Persib Bandung tapi hafal. Hafal itu. Hafal banget itu mah di luar kepala hafal saya. Main Persib Bandung. Sialan nih pada framing dari kemarin capek gue. Tapi ini ya dekat juga sama stasiun MRT Cipatat. MRT iya. Kalau yang di Bandung jadi pinggir jalan kok. Iya ya. Itu. Ya. Jadi tinggal turun. Nggak bisa datang gimana tuh? Ya, di webnya ada nggak? Oh, webnya ada. Apa nama webnya mas? Yang sering beli departemen.co.id kan. Itu dia. Itu di Instagram ya. Di Instagram. Follow Instagram Pandit, Instagram Football Dev buat tahu koleksi-koleksi jersey terbaru mereka. Jadi langsung aja datang ke Football Dev Concept Store. Ya kan? Itu dia episode kali ini ya kan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.